Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah libur 1 minggu, akhirnya spoiler Jujutsu Kaisen chapter 257 telah dibocorkan Miyamura. Dan ya seperti biasa, spoiler ini menjadi trending topik di Twitter. Sebelum spoiler ini dirilis, Abdikus membuat teori tentang seperti apa awakening Yuji. Seperti dia akan menguasai kekuatan Sukuna dan akan memaksimalkan potensi kekuatannya seperti Maki dan Gojo. Yap, kira-kira seperti apa kekuatan awakening Yuji? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan flashback singkat ke Sukuna dan Uraume yang berbicara tentang Yuji. Uraume bertanya pada Sukuna siapa sebenarnya Yuji karena dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, hanya bermodalkan sisa energi terkutuk yang ditinggalkan Sukuna dalam dirinya sebelum berpisah. Yap, akhirnya di spoiler ini mulai dibahas tentang siapa itu Yuji. Yang menarik adalah yang penasaran terhadap sosok Yuji malah Uraume, dan dia bertanya pada Sukuna bukan pada Kenjaku. Uraume penasaran kenapa Yuji punya kekuatan yang sulit dicerna dengan pemahaman Jujutsu, padahal dia hanya bermodalkan sisa energi kutukan Sukuna yang tertinggal sebelum berpisah. Jadi ya, walaupun Yuji sudah tidak menjadi wadah Sukuna, tapi Yuji tidak bisa menjadi Yuji yang sama seperti sebelum jadi wadah Sukuna. Ada energi kutukan Sukuna yang tertinggal di dalam dirinya, sehingga Yuji tetap bisa bertarung dengan energi kutukan alias dia tidak bisa menjadi batasan surgawi seperti Maki. Spoiler kedua, Sukuna mengungkapkan bahwa dia memakan saudara kembarnya saat di dalam rahim ibunya agar tidak mati kelaparan, dan jiwa kembaran Sukuna yang mati itu berakhir di tangan Kenjaku, yang mana hal ini menyebabkan terciptanya Yuji Itadori. Uraume bertanya-tanya apakah Yuji juga memiliki potensi bawaan yang sama dengan Sukuna. Yap, akhirnya teori nama Ryomen Sukuna beneran diungkap di sini. Buat yang lupa, Ryomen Sukuna kalau diterjemahkan berarti Sukuna berwajah dua. Ini bisa dimaknai secara tersirat dan tersurat, yaitu bisa diartikan Sukuna beneran punya dua wajah, dan juga bisa diartikan wajah yang dimaksud adalah Sukuna berasal dari dua jiwa. Dan ternyata benar sekali, Sukuna adalah anak kembar yang dipaksa bertahan hidup dengan memakan saudara kembarnya selama di dalam kandungan. Jadi julukan anak terkutuk yang tidak diinginkan sebenarnya bukan julukan menye-menye karena Sukuna punya masa lalu menyedihkan, melainkan dia sudah terkutuk dan kejam sejak masih dalam kandungan. Dan ya, Kenjaku mengetahui hal ini sehingga dia mencari cara untuk menduplikat kembaran Sukuna yang akhirnya terciptalah Yuji. Spoiler ketiga, setelah Sukuna memakan kembarannya di dalam rahim, jiwa si kembar mengalami reinkarnasi dan Kenjaku pun melahirkan anak dengan orang yang memiliki jiwa kembaran Sukuna, yaitu Jin Itadori, dan itu menyebabkan lahirnya Yuji. Jadi Yuji bukan saudara kembar Sukuna, tapi Jin Itadori lah reinkarnasi dari kembaran Sukuna. Yap, boom. Berkali-kali Abdikus menegaskan kalau keluarga Itadori bukanlah keluarga biasa, karena kalau keluarga ini adalah keluarga biasa alias keluarga random. Tidak mungkin Kenjaku sampai bela-belain menikah dan punya anak dari keluarga Itadori. Dan ternyata benar sekali kalau saudara kembar Sukuna yang dia habisi sejak di dalam kandungan bereinkarnasi menjadi Jin Itadori, dan Kenjaku mengetahui hal ini sehingga dia harus mengambil kesempatan untuk melahirkan Sukuna jilid 2 dengan menikahi Jin Itadori. Jadi bisa dibilang Sukuna adalah paman Yuji dari lintas generasi, dan ini beneran plot twist yang sangat mencengangkan. Spoiler keempat, kembali ke Sukuna dan Yuji yang saling berhadapan. Yuji memberikan 2 black flash berturut-turut ke Sukuna. Yuji didorong mundur saat dia mendarat di sebuah pilar yang kemudian dia potong dan lemparkan ke arah Sukuna. Narator menjelaskan bahwa Yuji saat ini memiliki 2 teknik kutukan dalam dirinya, yaitu Blood Manipulation dari Dead Painting dan teknik kutukan Mezushi dalam kurung Shrine milik Sukuna. Yap, akhirnya yang diomongkan Gojo beneran adanya, yaitu kekuatan Sukuna akan terprint dalam diri Yuji, dan Yuji butuh black flash raksasa untuk membangkitkan kekuatan tersebut. Dan ya, kalian jangan kaget kalau kelak akan ada 2 domain Malevolent Shrine saling beradu. Karena apa? Karena potensi Yuji terus meningkat di mana dia memberikan 2 black flash dengan mudah.
Spoiler kelima, Yuji meraih kaki Sukuna dan mencoba memotongnya menggunakan teknik kutukan shrine. Tetapi Sukuna dengan cepat mengirimkan tebasan ke arahnya. Yuji bergegas melakukan tebasan tapi tidak berpengaruh dan memukul Sukuna dengan Black Flash lainnya. Sukuna menyadari Yuji memiliki teknik kutukan yang sama dengannya, tetapi ada beberapa perbedaan karena era dan representasi penggunanya. Sukuna menganggap masih konyol kalau Yuji bisa menggunakannya karena dia baru mempelajarinya. Hasil tebasannya juga lemah. Ya, bisa dibilang tebasan shrine Yuji memang masih amatir, sehingga Sukuna yang masternya teknik tebasan masih belum mempan ditebas Yuji. Tapi ya, Yuji memberikan Black Flash keempat yang ini semakin memperkuat momentum dia di mode zone. Spoiler ke-6, flashback singkat ke Ino yang meminta izin dari Gojo, Shoko, dan Ichichi untuk menggunakan alat terkutuk Nanami karena mereka adalah teman lama Nanami dan mereka lebih mengenalnya. Tapi Gojo meyakinkan Ino bahwa dia bisa menggunakan alat terkutuk Nanami karena Nanami lebih mempercayai Ino daripada siapapun. Yap, buat yang lupa, teknik Nanami telah dimasukkan ke dalam senjata tumpulnya. Ada dua kemungkinan ini bisa terjadi. Pertama, karena Nanami mewariskan teknik ini sebelum kematiannya, atau kedua, Ino dengan teknik sense memanggil kekuatan Nanami tersebut untuk dimanifestasikan ke dalam pisau tumpulnya. Itulah kenapa Ino butuh izin Gojo, Shoko, dan Ichichi karena mereka bertiga adalah satu generasi dengan Nanami. Sementara Ino dia kelas 4 SMK saat Yuta masih kelas 1. Jadi ya, Ino berbeda generasi dengan Gojo, Shoko, dan Ichichi. Oh ya, buat yang lupa, SMK Jujutsu berbeda dengan SMK biasa karena waktu pendidikan di SMK Jujutsu adalah 4 tahun, dimana 3 tahun pendidikan dan 1 tahun magang. Spoiler ke-7, Ino menggunakan teknik terkutuknya untuk memanggil Auspicious Beast Ryu dalam kurung naga dan menyerang. Sukuna dengan mudah memotong naga itu dan meraih alat terkutuk Nanami dengan kakinya, tapi dia merasakan Yuji di belakangnya siap menyerang. Yuji menghajar Sukuna dengan Black Flash lainnya. Sukuna menjadi panik karena dia mengira Yuji telah mendaratkan Black Flash, seolah-olah itu bukan sesuatu yang spesial. Yap, resmi sudah, Yuji menjadi pemecah rekor dunia Black Flash beruntun, yaitu 5 kali dalam 1 hari dengan bantuan Auspicious Beast Ryu milik Ino yang kurang berguna seperti saat melawan Toji. Sukuna teralihkan perhatiannya dihantam Black Flash kelima Yuji. Dari sini Sukuna mulai panik karena Yuji bisa mengeluarkan Black Flash dengan mudah, seakan-akan ini bukanlah teknik yang spesial, padahal Black Flash adalah teknik yang lebih sulit pengaktifannya dibandingkan teknik kutukan bawaan. Spoiler ke-8, Sukuna sangat marah. Dia bertanya-tanya apakah Yuji berniat untuk berdiri sejajar dengannya. Sukuna menghancurkan tempat mereka berada dan mencoba meninju Yuji segera setelah dia mendarat. Tapi Yuji meraih lengannya dan meninjunya kembali ke dinding. Yuji mendaratkan Black Flash lagi, tetapi Sukuna mencengkram wajahnya dan memotongnya. Tapi meskipun wajahnya berdarah, Yuji mendaratkan satu lagi Black Flash pada Sukuna. Yap, ini ngeri sekali. Bukan hanya memecahkan rekor dunia, Yuji membuat rekor dunianya semakin sulit untuk dilampaui karena dia telah memberikan Black Flash ke-6 dan ke-7 dengan sangat mudah. Sukuna bukan lagi panik, melainkan ketar-ketir karena merasa Yuji akan berdiri sejajar dengannya. Dia melakukan segala cara untuk menghentikan Yuji, tapi Yuji dengan tenang membalasnya dengan Black Flash. Spoiler ke-9, Sukuna sangat marah pada Yuji sambil berteriak, "Kamu sialan!" Tapi tiba-tiba Sukuna terkena pisau tumpul Nanami yang dilempar Ino sebagai dorongan terakhir. Ini memberi Yuji waktu untuk mempersiapkan Black Flash lainnya. Saat Ino berkata, "Aku pikir aku telah melakukannya dengan baik untuk orang sekelasku. Pukul dia dengan keras, Yuji." Yuji mendaratkan Black Flash yang ke-8 berturut-turut ke Sukuna. Komentar editor di akhir, Yuji menjadi setara dengan Raja Kutukan dan melampaui dia. Yap, akhirnya inilah jalan yang dipakai Gege Akutami untuk membuff Yuji, yaitu dengan Black Flash. Dan ini sangat masuk akal karena sejak awal Black Flash adalah keahliannya Yuji. Jumlah Black Flash beruntun dia sudah 2 kali lipat dari rekor dunia sebelumnya. Momentum dia di mode zone telah mencapai titik di mana dia sudah bisa disejajarkan dengan Sukuna. Dan yah, menyala abang Yuji. Nantikan di video pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.